Akila. Saya Renaldi. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik tentang kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah selama sepekan ini dalam Parlemen in Frame. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Indonesia Berlandaskan Pancasila. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Indonesia Berlandaskan Pancasila. Bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Taj Yassin, Sekretaris Daerah Heru Setiadi, serta beberapa pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda mengikuti upacara virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara di Monumen Pancasila Sakti Jakarta Timur dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Proses upacara dilakukan secara berurutan. Diawali dengan mengheningkan cipta yang dipimpin Presiden, dilanjut pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan menandatangani naskah ikrar. Rangkaian upacara itu ditutup dengan doa yang dibacakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Usai mengikuti upacara secara virtual tersebut, Bambang Kusrianto bersama Ganjar Pranowo dan Taj Yassin didampingi Heru Setiadi serta pejabat Forkopimda lainnya meninggalkan ruangan Gradika Bakti Praja. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sukirman, tampak aktif memberikan himbauan kepada warga di alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan dan mengajak warga yang sedang berada di kawasan Car Free Day untuk tetap memakai masker, menjaga jarak antar sesama, dan rajin mencuci tangan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sukirman, tampak aktif memberikan himbauan kepada warga di alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, dan mengajak warga yang sedang berada di kawasan Car Free Day untuk tetap memakai masker, menjaga jarak antar sesama, dan rajin mencuci tangan. Operasi protokol kesehatan itu bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran COVID-19. Tindakan tersebut merupakan salah satu edukasi bagi masyarakat di masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Pihak Satpol PP memberikan sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan, berupa teguran push-up, menyapu jalan, dan mengucapkan kelima sila Pancasila. Usai melaksanakan hukuman tersebut, para pelanggar diberi masker dari Dinas Kesehatan secara gratis. Beliau berharap setelah para pelanggar yang mendapatkan sanksi, paling tidak sudah mendapatkan efek jera untuk selalu memakai masker, nantinya mereka dapat menginformasikan kepada warga lainnya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan saat menjalankan rutinitas. DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan untuk operasi atau razia pakai masker. Kami di Kabupaten Pekalongan ini bersama dengan gugus tugas, bersama jajaran TNI, Polri, dan Satpol PP, serta seluruh petugas untuk melakukan operasi razia. Nah, ini tujuannya apa? Untuk melakukan pencegahan agar terus terminimalisir penularan COVID ini, diantaranya dengan masker. Ini edukasi dari pemerintah. Kita melakukan pengawasan, diantaranya adalah bentuk-bentuk seperti ini yang melanggar diberi pendidikan, diberi kesadaran, juga dibantu diberi masker. Gitu. DPRD Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi kinerja Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Joko Suprapto yang berhasil membawa badan usaha milik daerah BUMD bidang air minum menjadi perusahaan yang menyumbang hasil tinggi untuk pendapatan asli daerah. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi kinerja Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Joko Suprapto yang berhasil membawa badan usaha milik daerah atau BUMD bidang air minum menjadi perusahaan yang menyumbang hasil tinggi untuk pendapatan asli daerah. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Asfirlah Harisanto menyampaikan adanya masalah kebocoran pipa yang tinggi bersumber dari jaringan pipa yang sudah tua. Untuk itu diharapkan hal ini segera diatasi dan jangan dibiarkan menggantung. Adapun rencana besar lainnya adalah membangun 5 unit industri sistem penyediaan air minum atau SPAM di Batang, Pemalang, Brebes, Rembang, dan Kebumen yang akan dimulai pembangunannya pada 2022. DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap perusahaan daerah tersebut mampu mengoptimalkan pengelolaan dari hulu hingga hilir, termasuk pendistribusiannya ke daerah-daerah melalui perusahaan daerah air minum atau PDAM di kabupaten atau kota. Masyarakat
kurang mampu di Desa Bojanegara dan Desa Candiwulan Kabupaten Purbalingga kini sudah bisa menikmati sambungan listrik murah melalui program bantuan sosial atau Bansos dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat kurang mampu di Desa Bojanegara dan Desa Candiwulan Kabupaten Purbalingga kini sudah bisa menikmati sambungan listrik murah melalui program bantuan sosial atau Bansos dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jawa Tengah. Perangkat Desa Bojanegara Willy Hartanto sebagai Kepala Dusun 1 menyampaikan sasaran program listrik murah tersebut sudah sesuai dengan target. Namun pihaknya mengaku masih ada beberapa warga kurang mampu yang belum bisa menikmati program listrik murah tersebut. Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santosa, meminta perangkat desa dan kecamatan untuk lebih mencermati data warga yang tidak mampu di wilayahnya dan harus ada koordinasi Dinas ESDM dengan perangkat desa. Program sambungan listrik murah di Kabupaten Purbalingga tersebut berasal dari Bansos Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dengan menggratiskan biaya pemasangan dan biaya listrik sampai pada Desember 2020. Di Purbalingga ini dari rencana 563 kan sekarang kurang pasangnya 12 ini karena ada beberapa faktornya salah satunya ID yang sudah digunakan dan lain sebagainya. Yang pertama memang sekarang karena sistemnya Bansos memang perlu ada updating data yang dilakukan ke Dinas Sosial. Ini yang pertama yang kita sarankan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk kemudian melakukan updating. Yang kedua, karena masa kontrak pelaksanaan itu sampai dengan tanggal 18 Desember, ini pihak ketiga masih punya kesempatan untuk kemudian melakukan pembenahan dalam hal pengadaan KWH meter dan lain sebagainya. Tetapi secara umum konteks pelaksanaannya sudah berjalan dengan bagus. Tinggal nanti kemudian tadi penyesuaian lokasi administratif. Tetapi ini jadi catatan kita juga bahwa kemudian ketika kontrak kerjasama antara Dinas ESDM dengan PLN ini ke depan harus diiringi dengan kesiapan material. Jadi kalau tahun 2021 direncanakan ada 17.000 sekian yang akan mendapatkan listrik murah atau listrik gratis dari pemerintah. Itu kita akan tekankan bahwa PLN nanti di awal 2021 harus sudah menyiapkan KWH meter untuk masyarakat tidak mampu segitu.